kalau di kita berbisnis itu tidak selalu tentang uang gitu. Berbisnis itu tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang kerja sebenarnya. Nah, makanya studionya dibuka, lalu kemudian pada saat studionya dibuka, alhamdulillah bisa memberikan ruang berkreasi, sharing dan juga bekerja buat beberapa orang yang memang kurang beruntung karena masa pandemi. Akhirnya mereka bisa bersama-sama kami di Triplets gitu. Pandemi COVID-19 berhasil membatasi gerak kegiatan masyarakat urban. Akhirnya, kebiasaan masyarakat yang selama ini dijalani harus terhenti. Banyak hal sebisa mungkin harus dilakukan dari rumah. Iya, itu kita berasa banget sih di awal-awal pandemi itu. Kita sampai sekarang tuh mungkin peningkatannya sih hampir 100% gitu loh permintaannya, bahkan lebih kalau ikannya ada gitu kan. Memang sampai sekarang tadinya kita mungkin umur 4 bulan baru habis kejual, biasanya 4-5 bulan. Sekarang tuh di 3 bulan aja biasa udah sold out sih, umur 3 bulan ikan udah sold out karena lebih tinggi permintaan daripada yang supply yang kita mampu untuk saat ini. Sebenarnya kita tadinya nggak kepikiran mau bisnis tanaman, cuma kita melihat melihat situasi di luar sana apa yang paling mungkin. Dan kalau di kita berbisnis itu tidak selalu tentang uang gitu. Berbisnis itu tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang kerja sebenarnya. Nah, makanya studionya dibuka, lalu kemudian pada saat studionya dibuka, alhamdulillah bisa memberikan ruang berkreasi, sharing dan juga bekerja buat beberapa orang yang memang kurang beruntung karena masa pandemi. Akhirnya mereka bisa bersama-sama kami di Triplets gitu. Jadi prinsipnya sih tabur tuainya itu berjalan karena alhamdulillah kita merasa kita juga dapat bless dari Tuhan dan juga dari tanaman-tanaman ini terhadap kehidupan pandemi kita. Jadi kalau dibilang susah, mungkin semua lagi susah dengan situasi kayak gini, tapi kita ngejalanin dengan ikhlas karena tanaman-tanaman ini juga kayak doain kita juga gitu. Berasanya kayak gitu. Banyak waktu senggang, artinya banyak lebih kita dengan keluarga, lebih banyak kumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak pernah kita lakukan, bahkan kita lakukan gitu kan. Karena saking banyaknya waktu senggang gitu kan. Kan tadi efek kerjaan padat, lalu tiba-tiba berhenti, aktivitas berhenti gitu totally. Sehingga perlu banyak kesibukan. Nah, ini banyak bikin kegiatannya, bahkan yang salah satunya sepeda ini. Sejak pandemi merebak pada Maret lalu, berbagai cara dilakukan untuk tetap menjaga kewarasan. Misalnya saja, mengaktualisasikan hobi dan kegemaran. Happy, sangat happy. Jadi bikin diri kita tuh ya tadi kembali ke bumi gitu. Pada saat kita kembali ke bumi, kekhawatiran kita terhadap segala macam situasi di luar, baik itu coronanya sendiri maupun kesulitan terhadap dampak ekonominya tuh mostly hilang. Karena pada saat kita berhadapan sama tanaman tuh kesabarannya benar-benar diuji kembali gitu. Jadi gagal tuh menjadi suatu yang bukan masalah, tapi langkah anak tangga yang lebih tinggi lagi sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau sebenarnya gini ya, kalau kita intens dalam sesuatu hal, termasuk hobi kita, malah itu bisa menghasilkan. Contohnya ya, saya contoh di komunitas kita aja ya, di Lauk Bekasi Raya. Artinya kita malah membangun komunitas ini, kita ketemu banyak orang. Anggotanya kalau di grup aja, di WA aja udah hampir 120 orang. Sehingga di situ banyak peluang-peluang yang memang nggak terduga bahkan ya. Seperti kita bisa jual beli sepeda, itu salah satu ya. Artinya ini kan sepeda model vintage. Sepeda ini kan tidak ada di pabrikan, tidak ada. Artinya ini sudah tidak diproduksi. Nah, berarti kan siapa yang menjual part-part originalnya, nah ini peluang, sebenarnya peluang. Termasuk part-part upgrade-nya. Kadang kan ada orang upgrade agar lebih nyaman lagi, nah upgrade yang part lamanya itu bisa dijual. Itu satu peluang bisnis. Bahkan teman-teman ada beberapa yang dia hobi cat, tadinya dari cat revamp motor atau kelas-kelas low rider. Nah, sekarang dia cat sepeda. Malah banyak dia, saking padatnya, saking banyak peminatnya.
Nah, dia menjadi pemasukan, income. Belum lagi yang mekanik gitu kan, yang dia bisa merakit sepeda. Nah, ini salah satu peluang bisnis, malah tinggi di sini bisnisnya gitu. Kalau itu dilaksanakan dengan intens ya, dilakukan dengan intens itu tinggi. Oh, pasti happy karena kan emang dari awalnya bisnis ini karena dari hobi, dari suka gitu. Jadi pas kita ada masalah pun kita nggak terlalu dibawa stres gitu, lebih enjoy ngerjainnya kayak karena kita kan melakukan kerjaan kayak kalau lagi bosan kayak kita ngeliatin ikannya gitu kan. Itu ada apa ya buat relax sendiri sih, buat ngilangin stres juga jadinya. Merawat hobi tidak selalu identik dengan kepuasan materi. Terkadang, aktualisasi hobi malah membuat orang seperti sedang kasmaran. Kita berharap Triplan bisa menjadi bagian dari industri tanaman hias Indonesia dan menjadi kolaborator untuk bisa memajukannya bersama-sama dengan para pelaku yang ada. Karena kita anggap kita adalah baru dan sebagai generasi muda harapannya siapapun yang berada di industri ini bisa sama-sama berkolaborasi. Karena di pandemi ini kita melihat bahwa kolaborasi itu menjadi bagian penting. Jelas kalau hobi itu kan hanya khusus ya bagi beberapa orang. Berbeda dengan orang yang mungkin dia baru ikut sepedahan baru-baru kemarin gitu kan. Kalau kami yang memang di komunitas ini memang hobi bersepeda, tentunya pandemi atau tidak pandemi kita mempunyai hobi sepeda ini. Tapi kalau misalnya pandemi kan kita ada banyak waktu, jadi hingga intens dalam bertemu gitu kan. Mungkin kalau jadwal kita padat kita juga agak susah ngatur waktu ya, Madam. Tapi kalau komunitas itu saya rasa nggak lekang oleh waktu, artinya masih berkelanjutan gitu kan. Bisa saling berbagi banyak hal malah dalam komunitas tersebut, bukan hanya bersepeda tapi banyak hal lain ya. Seperti contoh, kita kan rencanakan misalnya bike to ibadah gitu kan. Dia bagaimana bersepeda tapi sambil ibadah, berarti kan itu bisa dibentuk pengajian gitu kan. Atau juga bike to camp, dia sambil bersepeda dia camp atau nge-camp di mana, kemah gitu kan. Dalam bentuk family gathering dan lain-lainnya. Itu sebenarnya banyak program yang memang kita bisa lakukan di sini gitu. Selain untuk menyehatkan jiwa, aktualisasi hobi juga mendorong daya beli. Geliat ekonomi real terlihat, dan kita harapkan hal ini dapat terus bergulir. Ekonomi digital juga sangat berperan dalam kondisi ini. Pandemi mendorong transaksi cashless. Oke, jadi pas awal-awal PSBB itu kan emang belum booming sekarang kan. Waktu itu kita baru memulai untuk lelang di Instagram. Jadi itu yang pertama kali kita lakukan tuh, penetrasi ke Instagram kayak lelang dan cari market di Instagram sih, karena sekarang kan lebih ke sosial media yang kita gampang kan nge-reach-nya gimana gitu, dan ke YouTube. Jadi awalnya kita mempromosikan lewat dua itu sih, untuk merubah yang tadinya banyak kan offline ke kontes. Karena kita nggak bisa kontes, ya udah kita putar-putar otak. Oke, udah kita jualan lelang aja di Instagram. Jelas dong, kalau sepeda itu kan nyaman ya, kita nyaman. Kita nyaman dalam goesnya, bagaimana kita nyaman, tentunya itu harus di-upgrade. Kayak sepeda ini kan, ini model sepeda anak-anak sebenarnya kan. Sepeda anak-anak kita restorasi, modifikasi sehingga terlihat seperti sepeda kekinian, dan yang pastinya kita nyaman. Nah, untuk nyamannya kita pakai tentunya harus upgrade ini yang mungkin malah cukup lumayan speknya ini, boleh dibilang. Kita semua berharap aktualisasi hobi dapat terjaga. Di sisi lain, publik semakin optimis pandemi dapat cepat berlalu. Berlalunya penyebaran COVID-19 sekaligus mengakhiri dampak ekonomi. Tidak lama lagi, pandemi berakhir, ekonomi semakin kuat, dan kebahagiaan masyarakat semakin bertambah. Ya, inilah doa kita bersama. Tetap sehat dan semangat ya!